Dia USG, dia tarik nafas panjang, mukanya udah lain, dia bilang, saya nggak mau bohong, saya lebih baik terus terang karena saya tahu kamu orang kuat, kenyataan apapun kamu bisa terima, dan sekarang kalau dilihat dari ciri-cirinya, kamu udah kena SEA. Bersyukur banget saya salah satu dikasih kena kanker, divonis kanker, sekarang bisa bantu orang. Video ini dipersembahkan oleh bisnisonlinepgs.com/peluang bisnis. Selamat datang ke channelnya Lucy, ketemu lagi hari ini. Lucy seneng banget, excited banget karena interviewnya jarak jauh loh sama orang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, yang mau kita interview ini namanya adalah Ibu Feni Ciandra. Aku biasa panggilnya Ci Feni karena sebenarnya bukan ibu-ibu banget sih, masih muda. Nah, Ci Feni ini menurut aku adalah seorang wanita perkasa banget. Terus beliau ini luar biasa, pernah memenangkan penghargaan Leader of the Month di bisnis yang kami jalankan. Kemudian juga mendapatkan berbagai trip reward ke luar negeri, bahkan yang terakhir trip reward ke Jepang, beliau dapat 2 tiket. Bayangkan dapat 1 tiket aja udah syukur-syukur beliau dapat 2 tiket. Nah, kita pengen tahu dong gimana sih trik-triknya, cara-caranya beliau mengerjakan bisnis ini. Dan dalam 2 hari ini, income beliau itu juga luar biasa. 2 hari lagi lockdown, lagi PSBB, 2 hari income-nya di atas $2.000. Coba diam-diam di rumah, income-nya di atas $2.000. Pada penasaran. Saya juga penasaran banget. Jadi, yuk kita langsung kenalan aja sama Ci Feni. Ci Feni, aku pengen kenalan lebih dalam dong sama Ci Feni. Ci Feni ini bisa sukses banget di bisnis networking seperti ini. Apakah memang latar belakangnya Ci Feni itu sebelumnya memang sudah pemain ya? Hai, selamat sore Lus. Makasih loh udah mau menyediakan waktu wawancara sama saya. Terima kasih banget. Salam jumpa semua teman-teman. Dari apa yang saya lakukan ini sebenarnya saya bukan pemain multi level, saya bukan pemain MLM, malah justru paling sebel sama MLM sebelumnya. Karena menurut saya selama ini MLM itu justru banyak yang membodohi orang ya, duit orang kabur, barang yang diberikan semua justru barang yang abal-abal ya, nyusahin orang, jadi nggak pernah terlintas untuk jadi pemain multi level, nggak ada. Terus background-nya sebelumnya apa, Ci? Saya background-nya selepas dari SMA, saya kuliah di Akademi Sekretaris dulu, Aksema, di Atmajaya. Kenapa saya ngambil akademi? Karena saya pengen cepat kerja, pengen cepat bisa ada mendapatkan gaji, dapat uang, punya kebebasan financial. Jadi saya ngambilnya ke Akademi Sekretaris dulu. Nah, saya kuliah 1 semester berikutnya saya udah kerja di bank waktu itu. Jadi kerja saya udah macam-macam, udah pernah kerja di bank, pernah kerja asuransi, pernah kerja di travel agent, pernah kerja di airlines, pernah kerja di percetakan sebagai desain grafis, terus ngatur-ngatur misalnya ada tender apa segala macam buat image banking. Nah, yang terakhir saya kerjanya supply hasil laut ke supermarket, ke hotel, ke resto-resto. Tapi yang saya supply ini adalah hasil laut ikan salmon. Jadi ikan salmonnya yang wild punya, yang dari Norway, asli dari Norway. Oke. Nah, ini nih yang Lucy bilang wanita perkasa nih yang kayak begini nih. Sekolahnya sekretaris. Bisa kerja di airlines, bisa kerja di travel. Untung sekarang udah nggak di travel agent loh, Ci. Kalau travel agent sekarang kayaknya bisnisnya susah nih. Iya, ya. Bisa pergi-pergi loh. Kenapa? Iya sih. Cuman menurut saya gini, semua situasi kondisi yang terjadi itu sebenarnya udah diatur sama Yang Kuasa. Dan pasti Tuhan juga udah menyiapkan segalanya gimana yang kita mau berjuang, kita bisa berhasil. Nah, kalau misalnya kena situasi langsung down, terus nggak ada semangatnya lagi, walaupun nggak kena COVID, tetap aja down. Apalagi yang kayak saya yang pernah kena cancer ya, kanker rahim stadium 4D, itu waktu itu udah sebenarnya kan sebelum kenal BioGreen ini, kanker itu adalah penyakit yang mematikan, yang nggak ada obatnya sama sekali. Jadi semuanya balik lagi ke semangatnya kita sendiri, survive kita sendiri sih. Gimana tuh Ci pengalamannya, pengalaman tiba-tiba
tahu kalau ada CA, terus akhirnya bisa sampai ketemu BioGreen itu gimana ceritanya? Gini loh sebenarnya, saya divonis kanker itu di Juni 2014. Nah, saya sendiri awalnya tidak pernah menyangka kalau bisa kena penyakit itu. Berawal dari 6 bulan tidak haid, 6 bulan nggak haid. Nah, awal-awal bulan pertama, kedua saya masih santai aja karena kan asik dengan kesibukan sendiri, suplai barang apa segala macam, ketemu orang, suka ngobrol, kita suka obrolin dalam kondisi sekarang ini apa ya yang bisa jadi tambahan, apa ya yang bisa tambahan. Banyak sih yang tawarin untuk networking gitu, multi level, tapi jujur saya bukan pemain multi level. Saya paling benci banget sama multi level waktu itu. Nah, sejalan dengan waktu mungkin karena terlalu capek, mungkin karena terlalu stres, akhirnya saya nggak haid. Bulan pertama, kedua, ketiga saya masih santai aja. Nanti masuk bulan ke-6 baru saya kaget, ini udah 6 bulan loh. Jadi saya coba periksa ke Opjin, ke dokter. Nah, dan jujur saya orang paling tidak pernah percaya juga yang namanya dokter. Saya nggak percaya dokter bukan karena apanya, karena gini, kalau dokter itu kita kenal, dia akan punya kayak apa ya, tanggung jawab moral terhadap kita. Dia akan periksa kita dengan sebaik mungkin, dia akan beri kita yang sebaiknya. Karena banyak juga dokter-dokter yang komersial, suruh check up ini, check up itu, dia nggak tahu duit kita kan ada atau enggak, dia nggak ini. Karena saya pernah kejadian, saya hanya vertigo, terus saya di opname cuma 1 malam, itu saya harus bayar sampai 7 jutaan. Saya bingung, saya nanya, kok bisa mahal banget gitu loh. Terus begitu usut punya usut, ternyata pada saya kan pernah ada riwayat HB tinggal 5. Nah, waktu saya vertigo, saya pikirnya saya itu HB-nya turun. Jadi saya minta dokter periksa HB. Ternyata dia suruh general check up semua, itu yang saya harus bayar dalam jumlah yang banyak. Nah, udah gitu hasilnya sampai hari ini nggak ada. So, makanya, jadi saya waktu itu tidak percaya dokter. Dan pada saat saya nggak haid, saya punya satu teman namanya Dokter Fatmawati Madya, dia Opjin spesial. Dia bukan karena dia teman saya bilang dia pintar ya, tapi emang dia qualified banget. Dia dokter, sekarang dia udah prof juga. Jadi kalau misalnya orang pengen hamil nih, kenapa saya pilih dia? Karena dia pintar, dia bisa ngaturin. Kamu hamil, kamu mau anak apa? Mau anak laki atau anak perempuan, mau kembar atau apa, dia bisa bantu. Wow. Dan itu semuanya 99% berhasil. Wow. Banyak teman-teman yang saya recommended ke dia, dan itu semuanya berhasil. Nah, makanya waktu saya nggak haid, akhirnya saya ke Dokter Fatma. Dia spesialis jin. Begitu dia periksa, saya kasih tahu 6 bulan nggak haid, dia USG, dia tarik nafas panjang, mukanya udah lain karena kan saya kenal beliau itu sejak saya belum menikah. Jadi udah lama kenal. Dan saya kenalnya juga pada saat beliau masih asisten dokter kandungan, ahli kandungan. Belum jadi dokter, baru koas. Jadi perjalanan pertemanan kita panjang, jadi otomatis kita kan punya rasa apa ya, tanggung jawab moral. Pengen memberi yang terbaik. Kalau kita berteman kan otomatis kita pengen memberi yang terbaik ya. Nah, waktu itu dia periksa, dia bilang, kenapa kamu baru sekarang datang? Saya bilang, emangnya ada apa dok? Dia bilang, saya nggak mau bohong, saya lebih baik terus terang karena saya tahu kamu orang kuat, kenyataan apapun kamu bisa terima. Dan sekarang kalau dilihat dari ciri-cirinya, kamu udah kena SEA. Saya nanya, SEA-nya dari mana? Dia bilang, 6 bulan nggak haid, itu sudah terjadi penebalan dinding rahim. Dan dari bulan ke bulan dia membusuk, akhirnya menyebar bau aroma yang nggak enak, tapi itu adalah makanannya sel kanker yang ada di dalam darah kamu. Nah, untuk memastikan, saya beri kamu surat untuk periksa ke lab, periksa SEA-nya. Setelah ada periksa SEA, kita biopsi. Saya dengar gitu, berasa dunia runtuh. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dikasih surat untuk periksa, tapi saya
nggak periksa. Yang ada saya lari ke rumah kakak angkat saya, di situ saya nangis. Bayangin pada saat itu saya nggak punya asuransi. Pada saat kita sakit begitu, otomatis kan yang kita ingat biaya yang harus dikeluarkan. Dan pada saat itu kanker bukan penyakit yang bisa ada obatnya loh. Saya pikir ini gimana ya jalan keluarnya. Malah ada kakakku bilang gini, nggak usah ngomong, gue masuk asuransi, tapi saya bilang nggak bisa. Saya punya asuransi juga, tapi asuransi saya adalah asuransi jiwa murni. Karena gini, saya nggak pernah ngambil asuransi investasi, karena menurut saya itu sangat pemboros. Itu adalah pemborosan. Karena kita asuransi itu buat investasi, kita pengen ada uang lebih, itu investasi bukan untuk kitanya, tapi untuk orang yang kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita hidup, kita bisa bekerja, kita tahu apa yang bisa membuat kita senang, apa yang bisa memprotek kita. Jadi saya waktu itu pilihnya asuransi adalah asuransi jiwa murni. Jadi pada saat saya misalnya pass away, itu bisa keluarga saya yang terima. Bukan bilang uang ini untuk ganti nyawa saya, bukan. Tapi menurut saya paling enggak meringankan beban mereka. Karena otomatis kita kan nggak pernah tahu pada saat kita pass away, apa yang kita tinggalkan. Jangan sampai apa yang kita tinggalkan menyusahkan mereka. Nah, kalau dengan adanya asuransi jiwa murni ini yang punya saya, paling enggak bisa membantu untuk financial. Itu yang saya pikirkan. Nah, pada saat itu saya pikir, udahlah, saya nggak mau, saya kasih tahu sama dokter Fatma, saya nggak mau periksa saya nggak mau di biopsi. Karena Makassar nggak ada biopsi. Yang ada cara biopsi Makassar, operasi dulu baru hasilnya diperiksa. Lah konyol banget kan kalau misalnya beneran saya udah kena, makin menyebar kan. Oke. Jadi saya hanya bilang gini, dok, kasih saya obat aja, gimana bisa paling enggak memperlambat perkembangan sel kanker, memperlambat penyebaran sel kanker. Nah, waktu itu saya diberi 3 macam obat. Saya ingat banget, yang satu Cyclophosphamida itu saya minum 27 hari kayak pil KB. Minum 25 hari, di hari ke-27 pasti haid. Tapi saya minum itu pun tidak haid-haid. Obat yang kedua adalah dikasih antioksidan. Antioksidan ini namanya Trusantin. Murah sih harganya, saya ingat banget waktu itu satu dos itu harganya sekitar 290-an. Tapi sehari saya harus minum 10 biji. Wow. Harus minum 10 biji. Awalnya hanya 10 biji, tapi berikutnya itu saya satu hari harus minum 30 biji. Pagi 10, siang 10, malamnya 10. Maksudnya apa? Supaya membersihkan semua radikal bebas yang ada dalam tubuh. Cuma pada saat itu kan saya udah kena kanker. Jadi tambah lagi Trusantin ini adalah obat, otomatis ada bahan kimia, pasti ada efek samping yang kena di tubuh saya. Obat yang ketiga itu adalah vitamin hormon. Nah, sekarang baru saya sadar, ya pada posisi kita jadi kanker, otomatis yang kuat adalah sel kanker ya. Dikasih vitamin hormon, ya bukannya sel yang baik yang ternutrisi, sel kanker pasti yang jadi makin kuat. Nah, dari hari ke hari saya konsumsi begitu, saya makin hari makin lemah, makin loyo, tapi untungnya rambutku belum rontok. Untungnya kulitku belum habis ini, karena memang obat yang dokter kasih juga dia cari yang paling aman, tapi biayanya gila. Saya kalau misalnya sekarang ingat lagi, badanku itu gemetar kalau ingatnya. Nah, saya jalani aja seperti biasa, sampai di Oktober 2015, itu saya lihat di FB, ada seorang teman FB waktu itu posting tentang kehidupan dia, yang saya tahu tadinya dia bangkrut, ditipu sama teman, tapi dalam 1 tahun itu dia udah naik lagi. Nah, pada posisi kita lagi sakit, sebenarnya udah nggak kepikiran tentang income itu ya, untuk bisa dapat income, enggak. Cuma yang saya pikirnya gimana saya bisa dapat duit untuk beli obat. Bukan untuk kesenangan, tapi untuk beli obat. Oke. Bukan bilang mau tahu dia bisa dapat duit dari mana untuk kesenangan, bukan. Tapi bagaimana caranya bisa dapat duit untuk beli obat gitu.
saya coba tegur, kamu kerja apa ya sekarang? Nah, dia juga nggak jelasin, dia hanya kasih tahu, lu buka aja www Biogreen Science. Nah, waktu itu di Oktober 2015, saya belum buka karena saya pikir ini pasti multi level dan pasti suplemen. Nah, dua-duanya saya nggak suka. Kenapa saya nggak suka suplemen? Karena di tahun 90-an itu saya pernah operasi ginjal. Oke. Saya udah pernah jalankan operasi ginjal, jadi saya takut banget. Saya lebih hati-hati. Sejalan dengan waktu, Desember 2015, tanggal 30 malam, itu saya ingat banget, baru saya buka. Kenapa saya buka? Karena kan lagi liburan keluarga di Bali, lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi ada kesempatan buat buka-buka daripada kerja ini, jadi saya coba buka, lihat. Yang pertama kali saya cari adalah legalitasnya. Oke. Kantor dulu yang saya cari. Pada saat itu saya lihat kantor Biogreen itu ada di 3 lokasi. Yang pertama di Imperium, di Kelapa Gading, dengan yang di Pantai Indah Kapuk, di PIK. Nah, ada 3, terus saya cari ownernya siapa gitu. Karena kan biasanya kita ditawarin suplemen apa segala macam, kita nggak tahu ownernya siapa. Yang ada semuanya muncul, dan ujung-ujungnya justru produknya membuat orang jadi sakit. Banyak kan kejadian kayak gitu. Terus udah begitu saya browsing, ternyata keluar profilnya Pak Leri. Saya ngecek lagi, ini 3 kantor ini punya dia apa dia hanya sewa. Nah, kan bisa di browsing ya, izin usaha apa segala macam, ada aplikasinya. Ya kebetulan karena saya punya background kalau mau dibilang pengusaha lah, karena kita ngecek keabsahan via web ya, karena sekarang udah bisa dicek semua. Saya cek semua, ternyata semuanya valid. Saya waktu itu belum kenal yang namanya Apli, belum tahu karena saya bukan pemain MLM. Tapi setahu saya kalau mereka merupakan sebuah perusahaan yang perusahaan misalnya dia MLM, otomatis ada satu asosiasi yang menaungi, karena mereka harus terikat satu peraturan agar tidak tumpang tindih cara kerjanya dan merugikan orang. Nah, waktu itu yang saya lihat Biogreen itu punya SUP-L. SUP-L itu kan surat izin penjualan langsung. Nah, saya udah mulai percaya ini pasti perusahaannya terpercaya lah, dia pasti valid, tidak main-main punya. Nah, setelah dari Biogreen ini saya berpikir, ini kan dia perusahaan distributor, otomatis ada pabriknya. Saya browsing lah pabriknya. Browsing pabrik, saya masukin Apple Stencil, pabrik yang keluar itu adalah Mibel Biochemistry. Ini saya tahu banget karena kan saya pemakai kosmetik ya, walaupun saya belum tidak tahu secara 100% dan tahu Mibel itu bagaimana, tapi paling tidak saya tahu ini adalah perusahaan yang memang bonafit. Kosmetik, bahan aktif kosmetik itu berasal dari Mibel semua. Nah, saya udah mulai lebih tertarik lagi, saya mulai cari lagi ini bahan aktifnya apa yang dipakai. Bahan aktif ini punya sertifikasi nggak dari VDA, BPOM dari luar. Ternyata saya browsing ada semua. Akhirnya, tapi waktu itu saya masih berpikir mencari sesuatu di mana saya tidak usah pakai ini, karena saya lihat harganya lumayan, 1.560.000 itu lumayan loh. Satu box isi 30 saset, itu saya pikir dalam kondisi saya kayak gitu, bagaimana saya bisa beli ya? Saya mencari alasan di mana saya tidak perlu pakai, saya sengaja cari testimoni yang kasusnya persis sama saya. Secara logika sebenarnya nggak mungkin kan ada yang sama persis. Begitu browsing ternyata ada lagi. Aduh, ini benar ya, nggak ada celah di mana kita nggak usah pakai gitu loh. Jadi saya cari lagi, ternyata ketemu lagi, dan yang punya testimoni itu juga saya kenal. Kebetulan dia adalah kakak dari orang yang menyampaikan tentang websitenya Biogreen. Oh, bukan kakak, adiknya. Saya kontak sama dia. Betulkah itu adalah testimoni kamu? Beda dia, benar. Berapa lama kamu pakai? Cepet kok, dalam 1 bulan udah ada progresnya. Waduh,
Akhirnya saya pikir lagi, mungkin ini adalah jawaban Tuhan pada saat atas doa-doa saya, di mana pada saat saya divonis kanker, saya berdoa, saya bilang, saya tetap ucapkan terima kasih, saya dan Tuhan terima kasih untuk kondisi yang telah diberikan ke saya. Kalau misalnya hidup saya selesai dengan penyakit ini, percepat. Tapi kalau misalnya ada rencana Tuhan, tolong dekatkan. Nah, itu yang saya berpikir. Akhirnya dengan berat hati, biasanya kan orang dengan ini, jujur kalau saya dengan berat hati, bayangin 1.550 loh. Saya pikir kalau misalnya pakai satu box, belum tentu bisa ada penyembuhan. Mungkin progres ada, tapi untuk menyembuhkan tidak. Nah, pada saat itu saya putuskan beli 10 box. 10 box 15.600. Udah gitu saya pakai yang pada saat itu yang saya pilih adalah Apple Stem Cell dan Biogold. Kenapa Biogold? Karena saya pada saat itu saya tahu ashwagandha itu sangat membantu orang yang penderita kanker. Saya nggak dia bisa menyembuhkan atau enggak, tapi paling tidak bisa membuat penderita kanker lebih bertahan. Karena saya sering suka browsing, ya taulah kita penjual kan suplai ikan apa segala macam, suka browsing apa. Saya lihat, akhirnya saya pilih itu. Jadi saya tiap harinya minum Apple Stem Cell-nya sehari 3 saset, Biogold-nya 1 saset. Pertama minum Biogold itu aja, tiap hari sakit kepala. Begitu minum Biogold, sakit kepala. Mas saya pikir ini mungkin efek ya, karena dia ada ginseng Korea. Ginseng Korea kita tahu itu panas. Jadi menurut saya gini, akan lebih baik kalau kita banyak tahu. Jadi reaksi yang kita rasakan, kita tahu ini bukan reaksi negatif, tapi ada proses perbaikan. Menurut saya sesuatu yang mau diperbaiki otomatis ada pembongkaran. Nah, sesuatu pembongkaran otomatis ada kesakitan. Tidak mungkin ada pembongkaran yang diam-diam rumah aja. Kalau misalnya mau direnovasi, pembongkarannya aduh sakit banget kita lihat kan, dihancurin semua. Nah, hari pertama sakit kepala, hari kedua masih minum, masih sakit kepala. Hari ketiga minum lagi, masih sakit kepala. Terus hari keempat minum, hari kelima baru beres. Udah dilempengin nih. Leganya di hari kelima, udah dilempengin. Nah, saya konsumsi itu, saya ingat banget, saya mulai minum di tanggal 4, saya joinnya tanggal 14 Januari 2016. Saya mulai minumnya tanggal 16 Januari 2016. Nah, 2 minggu dari itu, di tanggal 29 Januari, suatu keajaiban terjadi. Yang tadinya tidak haid walaupun udah minum obat, saya jadi haid. Yang pertama keluar itu seperti kecap manis yang kental banget dan dia ada pecahan-pecahan darahnya. Wow. Dan yang lebih menakjubkan saya, selama ini kalau saya haid itu otomatis perutku sakit banget, pinggangku kayak mau patah, kaki udah nggak bisa jalan, bisa sampai pingsan gitu loh. Tapi yang ini nggak sakit loh, keluar gitu. Dia keluarnya sampai 5 hari, hari ke-6 udah bersih. Nah, masuk di bulan Februari, saya berpikir saya udah pernah minum obat dokter tanpa Apple Stem Cell dan Biogold. Itu saya nggak haid. Nah, saya udah pernah minum obat dokter dengan Apple Stem Cell dan Biogold itu baru 2 minggu, tapi saya bisa haid. Saya mau coba. Saya nggak mau minum obat dokter. Saya skip obat dokternya. Oke. Nah, saya bilang gini, mahal lu beli obat dokter, daripada beli obat dokter, gue mending ini beli Apple Stem Cell. Karena gini loh, saya minum obat dokter haidnya nggak keluar. Saya baru minum 2 minggu, ada progresnya, bisa keluar. Nah, yang saya butuhkan adalah membuat darah kotor yang ada dalam tubuh saya. Karena kalau enggak, ini kankernya makin menyebar. Karena kan darah mati yang menggumpal di tubuh kita itu menyebarkan bau busuk. Bau busuk itu yang memberi sinyal ke sel kanker dalam darah bahwa ini adalah makanannya. Ini yang membuat mereka akan bermutasi banyak banget variannya. Nah, saya putuskan untuk itu, saya tetap minum. Dan kebetulan di 2016 itu adalah tahun kabisat, saya haid lagi tanggal 29 Februari. Jadi secara siklus haid itu udah normal. Dia siklusnya itu udah normal. Karena kan kita siklus haid 28 sampai 35 hari ya. Kan ada yang siklus panjang 35 hari. Nah, masuk bulan Maret saya putusin lagi, saya nggak mau pakai obat dokter. Tetap dengan Apple Stem Cell dan Biogold. Masuk Maret ini saya haidnya tanggal 1 April. Nah, secara
siklus ini masih normal loh. Kan 29 geser ke tanggal 1 berarti masih normal ya, masih di batas normal. Nah, saya haid mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4, itu perutku sakitnya minta ampun, pinggang kayak mau patah apa segala macam. Tapi udah mulai keluar, kayak ada daging-daging gitu keluar. Yang puncaknya di tanggal 4 jam 2 siang. Jadi waktu itu saya berasa mau buang air kecil, saya masuk WC, keluar 3-5 menit saya berasa dalam perut itu kayak panas banget, kayak ada sesuatu yang mau keluar ya. Semua wanita yang ngalamin menstruasi pasti tahu lah, kalau mau ada gumpalan darah keluar pasti berasa kan. Nah, pada saat itu saya berasa ada yang mau keluar, saya lari lagi ke toilet. Baru buka di atas kloset, keluar gumpalan darah sebesar mangkuk. Kayak cincau yang dijual di supermarket loh. Makanya gue sampai sekarang jadi ngering. Makan cincau, gue gak mau makan cincau. Ya jadi kebayang, soalnya lihat kan. Cuma sayangnya saya nggak sempat foto sih. Waktu itu saya nggak sempat foto karena kan itu berupa massa darah. Begitu kena kloset air nyosor. Itu saya nggak sempat foto. Nanti foto yang gumpalan darah kedua yang keluar itu baru saya sempat foto. Itu kelihatan banget penebalannya, hitam banget. Tapi satu keajaiban, saya konsumsi apple stem cell, dia memprotek semua hal yang baik dalam tubuh. Saya nggak pendarahan loh, nggak ada darah segar yang keluar. Jadi keluar hanya gumpalan darah. Nah, yang kita tahu biasanya orang yang menderita kista itu meom atau misalnya siklus hormonnya nggak bagus, pada saat haid otomatis pendarahan. Saya nggak ada pendarahan sama sekali. Setelah selesai haidnya, tanggal 4 kan keluar. Nah, itu tanggal 6 udah bersih. Tanggal 6 udah bersih, saya tunggu 1 minggu lagi, saya ke dokter, saya periksa. Begitu saya buka pintu praktek dokter, dia udah langsung nahan nafas. Sini, kamu dari mana? 2 bulan kamu nggak ambil obat, kamu kanker loh, kamu mau apa sebenarnya? Jadi saya bilang, ya dok, saya minta maaf. Saya bukannya mau melanggar dokter. Saya sangat yakin dokter ini juga punya maksud baik, karena dia punya kekhawatiran sendiri ya terhadap saya. Jadi saya bilang, ya makanya saya minta tolong diperiksa, saya baru selesai haid. Dia naik, suruh USG, mulai USG mukanya udah lain. Saya udah takut. Ini ada apa ini? Mukanya udah lain. Terus dia suruh turun, kamu minum 2 botol air mineral, 2 botol yang sedang. Dia bilang kalau mau pipis tahan. Saya mau USG dalam biar ketahuan kan kalau kantong kemih kita penuh, bisa menekan rahim kita, bisa kelihatan semuanya. Dia tekan semua, periksa dari bawah apa segala macam, sampai saya udah kesakitan, baru dia berhenti. Dia bilang, saya nanya, ada apa sih dok? Dia bilang, kamu apain selama 2 bulan ini? Sudah, emang ada apa dok? Udah takut aja. Ya, mukanya udah mulai melunak. Dia bilang ada sesuatu hal baik yang terjadi. Saya nanya, hal baik apa dok? Ini kan kanker, kok bisa ada hal baik gitu loh? Ini kan kanker. Jadi iya, setengah dari yang harusnya saya operasi itu udah nggak ada. Gumpalan darah yang harusnya dioperasi, harusnya dikeluarkan itu udah nggak ada. Jadi dia tanya, kamu minum apa? Saya kasih dia lihat, saya minum ini dok, apple stem cell dengan Biogol. Dia langsung browsing. Saya hanya masih nanya lagi, dok, saya kan baru keluar gumpalan darah kayak gini, apakah saya harus konsumsi multivitamin? Dia bilang nggak perlu, itu aja dilanjutkan. Dia sambil browsing, dia lihat, dia bilang nggak usah, ini aja yang dilanjutkan, dan obat juga kamu nggak usah minum lagi. Tapi tiap bulan kita observasi, tiap bulan kita periksa. Dia bilang tiap bulan observasi. Oke, dok. Nah, mulai dari situ saya tiap bulan periksa, selalu ada yang keluar. Sampai di bulan Juni 2016, pasien pertama saya adalah mama si dokter ini. Mamanya kena stroke. Mamanya kena stroke. Waktu itu saya belum jalani. Oh sorry, gini, ada yang ke-skip. Waktu itu kan saya masih konsumsi apple stem cell dengan Biogol.
Tuhan itu baik banget sama saya, dia sayang banget sama saya. Pertengahan April keluarlah si Ratu Biomile. Ya. Akhirnya semuanya produk ditukar dengan Biomile. Saya ingat banget, Pak Leri kirimin saya 1 box Biomile. Terima kasih banget sama Pak Leri. Dia kirimin saya, waktu itu belum ada boxnya, masih dalam ini saset plastik. Jadi saya mulai ganti Biomile. Jadi saya udah nggak pakai, waktu itu saya nggak pakai apple stem cell, nggak pakai BioGold lagi, saya pakainya Biomile. Nah, sehari itu awalnya saya minumnya itu mulai dari 3 saset dulu, terus udah gitu saya naikin 4 saset, 5 saset, 6 saset. Kenapa waktu itu saya naikin? Karena tekanan darah saya tinggi waktu itu. Tekanan darah saya bisa 180 per 120. Di usia saya yang masih segitu, itu tekanan darah udah kayak gitu. Takutnya nanti kena stroke juga kan. Nah, jadi apalagi saya masih tetap aktivitas seperti biasa, otomatis di lapangan kita pasti ketemu juga yang orang yang bikin kita kesel. Jadi darah bisa gampang naik, kena lagi kanker karena hormon yang nggak seimbang. Tapi yang ajaibnya dengan Biomile ini, satu macam aja Biomile ini udah bisa mengcover semuanya. Nah, sejalan dengan waktu, di bulan Juni, Mama Dr. Fatma itu kena stroke. Dia kena stroke, itu dia pasien pertama saya. Jadi kena stroke, ya namanya kita kena teman dekat, saya samperin ke rumah sakit. Saya waktu itu sambil bawa 1 box apple stem cell. Kita cerita-cerita sampai waktu itu saya ingat banget Dr. Fatma bilang gini, dia nanya ke dokter yang tangani mamanya, "Dok, apakah nggak ada obat yang disuntikan 1 spike aja supaya tekanan darah dan jantung mama dia bisa stabil?" Karena orang yang lagi kondisi koma, tekanan darah dengan jantungnya itu kan naik turun, itu bikin yang jaga juga jadi deg-degan. Bentar-bentar drop, apalagi mamanya ada diabetes. Nah, waktu itu dokter yang tangani mamanya bilang, "Kita tahu tidak ada obat yang dalam sekejap itu bisa membantu. Ya kita berdoalah kan, dan kita akan berbuat yang terbaik." Nah, waktu itu saya coba beranikan diri, saya bilang, "Dok, saya minta maaf ya sebelumnya, saya bukan dokter. Tapi dari yang saya tahu tentang apple stem cell ini, dia bisa meregenerasi semua. Jadi kalau walaupun kena stroke, pendarahan, dia bisa redam pendarahannya, dan gumpalan darah dia bisa buang. Gumpalan darah yang menekan sentral sadarnya itu bisa dibuang. Nah, cara pembuangannya bagaimana itu kuasa Tuhan. Yang penting kita pakai aja dulu." Saya bilang, nah karena yang sakit ini adalah mamanya, dia mau coba. Nah, dia bilang, balik lagi, Dokter Fatma yang konsultasi sama saya. Waktu itu saya tanya sama Dokter Edi. Saya WhatsApp-nya ke Dokter Edi waktu itu. Nah, Dokter Edi baik banget loh. Padahal kita belum pernah ketemu, tapi setiap kali saya WhatsApp, "Dok, saya ada kasus gini," nanya. Dia langsung balas. Padahal biasa ya di tempat lain, pasti sakitnya minta ampun ya dokter-dokternya. Tapi Dokter Edi ini gembel banget loh. Mau, ramah banget. Saya terima kasih banget banyak dibimbing sama Dokter Edi juga. Nah, waktu itu saya nanya Dokter Edi kasih tahu, saya kasih tahu juga sama Dokter Fatma, sedang, "Dok, ini kan yang kita cari tarik nafas leganya nih, supaya stabil semua. Kita berawal dari 5 saset ya. Jadi 2 saset pertama dimasukkan melalui sondek, siangnya 2 saset lagi masukkan melalui sondek, malamnya masukkan lagi melalui sondek." Nah, pada saset kelima, 10 menit setelah masuk, mamanya tarik nafas lega loh. Beneran. Mamanya bisa buang angin. Nah, ini kan yang membuat penderita kadang jadi tersiksa dalam kondisi koma, nggak bergerak, perut jadi banyak gas, nggak bisa kentut, ini makin jadi penyakit kan. Nah, apple stem cell kuat dalam tubuhnya, dia bisa kentut, dia bisa tarik nafas lega, akhirnya jadi member lah Dokter Fatma untuk mamanya. Dan sampai hari ini Dokter Fatma masih konsumsi. Nah, dia akhirnya dinaikin 1 hari 10 saset karena pengen cepat dia sadar. Nah, mamanya koma itu 2 bulan 3 minggu sadar, nggak kelihatan loh orang yang kena stroke. Kulitnya malah bagus banget, halus banget, sampai cucunya bilang gini,
ini nenek nih habis sakit tapi kulitnya lebih mulus daripada kita yang masih muda loh, karena efek stem cell, regenerasi sel. Nah, sejalan dengan waktu mulailah saya kasih tahu teman-teman lebih banyak. Ya memang sih pada saat saya mulai itu banyak yang bully, banyak yang cibiri, banyak yang, karena gini, mereka punya banyak rasa curiga. Ya saya sih tidak menyalahkan mereka suka curiga ya, karena selama ini banyak yang menawarkan bahwa ini baik, ini baik, ini baik, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang mereka beritahu gitu. Malah ujung-ujungnya orang masih ujung-ujungnya orang jadinya jadi kena kesulitan juga. Nah, saya mulai kasih tau banyak temen apa segala macam, tapi banyak juga yang udah mulai dapat bantuan penyembuhan. Nah, sejalan dengan waktu untuk saya sendiri, masuk di tahun 2017, Dokter Fatma minta saya biopsi. Cuma karena di Makassar kan nggak ada biopsi apa segala macam, saya bilang, dok, saya nggak punya duit untuk biopsi, dok. Dokter aja yang lakukan. Dia bilang, gimana caranya? Dia bilang, dokter sesar nggak apa-apa, karena mereka kan biopsi itu kan mereka ngambil sampelnya. Saya bilang gini, dok, saya yakin walaupun udah keluar itu kan belum bersih, tapi dokter kan mau tahu tingkat CA-nya. Udah, dokter sesar aja, saya bilangin. Nah, saya sesar kan untuk bersihin gumpalan darah yang menempel di dinding apa segala macam. Jadi kalau saya lakukan tindakan itu bukan bilang operasi, tapi memang gumpalan darah yang ada di dalam rahim itu yang sekalian dibersihin. Orang kan kalau misalnya ada meom apa segala macam, dokter kan lakukan kuret. Tapi yang ini saya bilang dokter aja yang ini lakukan. Nah, dokter lakukan massa yang diangkat ini diperiksa di lab dan hasilnya non-aktivitas, sel kankernya jadi pasif. Bersyukur banget. Nah, itu yang saya bilang, sebelum kenal BioGrain ini, penyakit kanker itu merupakan momok yang mematikan, yang nggak ada jalan keluar. Nah, dengan adanya Biomile, ini banyak yang terbantu, termasuk papa saya, termasuk adik sepupu saya. Adik sepupu saya, dia kanker payudara. Awalnya saya udah kasih dia, kamu minum ini dulu, jangan langsung lakukan tindakan. Cuma dia orangnya nggak sabaran. Begitu kena sakit, dia udah langsung ke dokter langsung ngambil tindakan. Saya berapa kali saya suka beritahu teman-teman, saya bilang gini, sebenarnya hal fatal yang terjadi dalam diri kita sebenarnya bukan penyakit. Kalau mau dilihat, 95% yang terjadi fatal itu bukan karena penyakitnya, tapi karena daya tahan tubuhnya udah turun, udah melemah. Itu akibat apa? Efek samping dari obat, efek samping dari tindakan. Tubuh kita sakit loh, daya tahan tubuh kita jadi drop. Kita kalau misalnya jatuh aja, ada luka sedikit, itu luka luar loh, udah sakitnya minta ampun. Apalagi kalau misalnya tindakan ke tubuh kita, organ kita di utak-atik itu mau nggak mau pasti drop. Nah, jadi waktu itu adik sepupu saya, dia udah operasi, saya bilang ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Hidup kamu yang pilih, silahkan. Cuma saya pesan, setelah operasi, jangan minum sembarang, saya kirimin kamu Biomile. Nah, setelah dia operasi, saya kirimin dia Biomile. Nah, saya udah tanya dia, kalau habis, kontak saya lagi, saya kirimin. Tapi ternyata ada yang tawarin dia produk lain, dia udah langsung beli untuk 3 bulan, sepaketnya 15 juta, beli untuk 3 bulan, 45 juta, dan alhasil 3 bulan dia konsumsi menyebar ke sebelah, dan dokter akan angkat lagi. Oh damn. Saya bilang, emang lu mau jadi rata semua? Kamu belum punya anak tuh. Akhirnya dia bilang gini, Ci, saya mau dengar apa yang Cici ngomong. Jadi ya udah, kalau kamu mau dengar apa yang saya ngomong, kamu berhenti semua, minum Biomile. Oke, Ci, saya bilang saya kirimi. Enggak, Ci, mungkin dia nggak enak hati kali ya, karena saya kasih dia gratis, dia nggak mau minum, beli 45 juta bisa dia beli, ternyata hasilnya kayak gini. Jadi ya terserah, dia bilang saya mau dengar apa yang Cici ngomong. Jadi waktu itu saya bilang, oke, kalau kamu mau dengar, kamu beli paket platinumnya.
dengan 19.560 dapat 40 box. Ya semoga hanya satu paket ini bisa bantu sel kanker jadi pasif seperti saya. Jadi dia ikut. Nah, dia mulai konsumsi di Agustus 2017. Dia konsumsi. Nah, dia mulai di 2017 itu dia konsumsi 3 bulan. Desember dia periksa lagi, ternyata sel kankernya udah pasif. Dia kirim udah pasif, saya lihat udah pasif, tapi yang konyolnya dokter tetap suruh kemo. Dia tanya, Cip, ini dokter suruh saya kemo gimana? Saya bilang, saya bukan dokter, saya nggak bisa bilang kamu kemo atau enggak. Tapi kalau saya di tempat kamu, saya nggak mau kemo. Karena kemo itu sama dengan memasukkan api dalam tubuh kita. Dan kalau misalnya kita kanker, dokter selalu kasih kita 2 macam obat. Yang satu hormon, yang satu obat kanker. Hormon ini, kamu ingat ya, hormon ini maksudnya supaya kita ada daya tahan tubuh. Tapi saat kita kena sel kanker, kita kan divonis kanker, secara medis divonis kanker, berarti sel yang baik kita itu udah lemah. Yang kuat itu adalah sel kanker. Kamu kasih hormon, maka makin kuatlah sel kankernya, makanya nggak sembuh-sembuh. Terus obat kanker yang dimasukkan itu sama dengan api, dan itu adalah bahan kimia di mana dia tidak bisa membedakan mana sel yang baik yang dia harus lindungi, mana yang dia harus matikan. Semua sel kita mati. Makanya pada saat kamu konsumsi obat kanker, rambut kamu bisa rontok, lidah kamu bisa keluh, kulit kamu bisa kebakar, karena itu sama dengan dimasukkan api. Saya bilang gini deh, kalau memang ini fine second opinion, maka berangkatlah dia ke Penang, di rumah sakit Adventist, ketemu dengan dokter Aloysius, orang India. Dokternya sering chattingan sama saya, sampai sekarang masih sering chattingan. Nah, ketemu dokter itu, dokter bingung, dia kasih lihat semua hasil medikalnya, mulai dari awal hingga akhir. Dokter nggak percaya, kamu ini kan penderita kanker, kok nyaman dengan traveling, nggak kelihatan kalau kamu penderita kanker, seger aja mukanya. Dan tetangga-tetangga dia juga yang ketemu sama saya, kan kebetulan kita memang, saya sering di Jakarta, kalau di Jakarta saya di rumah dia, jadi tetangga-tetangga semuanya, nah, mereka bilang kita nggak pernah tahu loh kalau dia kena kanker gitu, nggak kelihatan kalau dia kena kanker. Saya bilang ini kerjanya si Biomel nih, ulahnya si Biomel nih, dia bikin kita ada daya tahan tubuh. Jadi dokter Aloysius lihat, dia bilang periksa ulang lagi semuanya, general check up lagi semua, dan kata dokter Aloysius, benar dia udah clear dari kanker, dan yang tadinya sel kanker yang masuk dalam hati itu udah bukan sel kanker lagi, tapi kista. Nah, saya bilang kalau kista kamu lanjut lagi. Kalau misalnya sel kanker bisa bersih dengan Biomile, berarti kista kamu juga bisa beres dengan Biomile. Saya punya keyakinan gitu. Karena yang paling banyak orang yang penderita kista itu nggak bisa mati karena kista. Itu masih bisa ada kesempatan. Tapi sel kanker, di saat kamu divonis kanker, tidak ada yang tolong dari dalam tubuh, lu tunggu aja 3 bulan, paling lama 6 bulan, udah nggak ada. Tapi dengan Biomile kita bisa survive. Jadi konsumsi, sekarang syukur puji Tuhan, dia dalam kondisi baik, sel kankernya juga pasif, dia udah 0. Papa saya juga kayak gitu, papa saya yang divonis kanker prostat. Nah, kalau papa saya sih, orang biasa nanya gini ya, kamu kan pakai apple stem cell, pakai produk BioGreen di mana bisa bantu penderita kanker. Kenapa papa kamu bisa kena? Jadi saya bilang gini, penyakit itu adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada satu manusia yang tidak bisa kena sakit. Itu adalah cara Tuhan memberikan kita rezeki. Kita bersahabat dengan apa yang kita alami. Walaupun dia itu jodohnya memang harus kena, tapi satu hal yang saya berterima kasih bahwa saya duluan yang dikasih kena kanker, saya duluan yang divonis kanker. Kenapa? Karena kalau papa saya yang duluan kena kanker, maka habislah kita semua. Nggak mungkin papa saya mau perhatikan tentang produknya BioGreen. Tapi karena saya duluan, saya lihat
saya alami dan saya dapatkan keberhasilan bantuan penyembuhan, itu saya kasih tahu ke papa saya. Itu yang bisa menyelamatkan papa saya juga. Jadi saya sejak udah sel kankernya udah jadi pasif, satu keluarga semuanya saya haruskan konsumsi apple stem cell biomel tiap hari. Nah, papa saya kena gitu, jadi waktu itu dibawa ke Penang ke dokter Liu Menlong waktu itu. Dia di rumah sakit apa ya, bukan Adventist, kok tiba-tiba lupa ya. Nah, di situ tulang belakangnya kita cek, tulang belakangnya itu aman. Jadi kita putuskan dia operasi. Operasi robotik. Kita cari yang paling aman. Kan kalau robotik dia hanya lubangi 5 titik ya. Lubangi 5 titik untuk angkat bagian sel yang ada kankernya, prostatnya yang ada kankernya. Nah, begitu udah selesai dioperasi, keluar dari ICU, begitu dia sadar, saya udah kasih tahu adik saya, jangan biarkan papa di kemo. Kasih dia biomile. Begitu sadar, biomile, masukin biomile. Jadi begitu selesai operasi, dokter hanya kasih dia 2 biji obat antibiotik dengan anti sakit. Hanya 2 biji toh. Selebihnya nggak ada. Tapi ternyata pengakuan papa saya, pada saat keluar dari kamar operasi di ICU, begitu sadar, adikku udah kasih biomile. Langsung kasih 2 saset biomile, dan obat dokter ini dia nggak pakai sama sekali. 2 biji ini nggak pakai sama sekali. Jadi untuk anti sakit dan untuk anti infeksinya semua dari biomile. Karena biomile juga kan dia adalah dia antibiotik herbal. Jadi radang apapun, infeksi apapun, hasil tindakan atau apa, itu dia bisa benerin semua. Nah, kita pada saat papa saya 1 minggu setelah operasi diperiksa lagi, PSA-nya itu memang masih ada 0,03. PSA-nya yang tadinya PSA-nya sampai 7, ini tinggal 0,03. Nah, minggu kelima pada saat papa saya harus pulang ke Makassar, dia check up lagi, periksa lagi PSA-nya. Nah, pada saat itu periksa, balik, minggu kelimanya keluar hasil lab, itu PSA-nya udah 0. Dengan hormon testosteron sama dengan anak laki yang usia 25 tahun. Malah naik testosteronnya ya? Iya, dia jadi stabil. Kita kan testosteronnya yang terlalu tinggi juga nggak bagus. Yang penting sesuai dengan umurnya dia harus stabil. Kita jaga semuanya dia stabil. Nah, dari sejak itu saya mulailah lebih memperkenalkan lagi orang. Karena menurut saya gini, Tuhan udah kasih saya kesempatan hidup yang kedua kali. Saya harus memberitakan lebih banyak ke orang supaya lebih banyak lagi yang terbantu. Dan ketakutan saya selama ini adalah dimana saya udah nggak bisa sampaikan tentang BioBrain. Karena BioBrain ini yakin dan percaya, ya kita balik lagi, kita minta ampun, kita minta maaf, bukan melangkahi kuasa Tuhan. Tapi secara medis, secara medis produk ini bisa memperpanjang usia kita. Secara medis ini bisa membantu penyembuhan keluhan kita. Saya udah lalui sakit kanker loh, sakit apa yang paling menakutkan selama ini? Kanker kan. Mau orang yang diabetes, mau apa segala macam, gagal ginjal masih ada kesempatan untuk baik. Tapi kalau kanker nggak ada. Ya, saya udah lalui. Makanya sejak itu saya mulai, saya banyak diketahui sama teman-teman juga menjauh, karena begitu lihat saya dia pikir di prospek lagi. Padahal bukan gitu loh, maksud saya gini loh. Dulu waktu saya belum sakit, saya berpikir hal yang paling menyedihkan adalah tidak punya uang, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah divonis kanker, ya saya jadi keyakinan saya jadi berubah. Bukan tidak punya uang. Punya uang banyak tapi sakit dan tidak ketemu obat yang tepat untuk kita. Akhirnya uang habis. Efek samping dari obat yang kita pakai itu akhirnya merusak badan kita. Akhirnya kita muncul lagi penyakit baru muncul lagi. Jadi kita tidak heran kalau misalnya yang tadinya sakitnya 1, lama-lama bisa jadi banyak gitu loh. Dan masing-masing penyakit itu punya obat sendiri-sendiri. Misalnya kamu diabetes, otomatis harus konsumsi khusus diabetes. Kamu punya masalah kolesterol, minum lagi obat kolesterol. Punya masalah
di jantung misalnya, minum lagi obat jantung. 3 macam ini diminum, akhirnya kena di lambung. Minum lagi obat lambung, masing-masing kantor NIS-nya. Coba hitung, masing-masing ini spesialisnya nih udah berapa, obatnya udah berapa gitu loh. Ujung-ujungnya gagal ginjal. Bahkan kita kan banyak yang gagal ginjal kan. Nah, saya bukan karena saya saya pakai Apple Stem Cell, atau bukan karena sekarang saya salah satu leadernya BioGreen terus saya selalu gembar-gemborkan, tidak. Kita di BioGreen beritahu yang sebenarnya. Dan setiap orang yang bertanya tentang produk BioGreen, otomatis kita berikan yang terbaik, karena kita udah tahu pada saat kita posisi begitu itu sangat menyedihkan sekali. Nah, sekarang kita hidup, apa sih yang kita cari? Hanya satu yang kita bawa pada saat mati, amal kita. Di BioGreen ini kita bisa berbuat amal yang banyak loh. Amalnya apa? Kita beritahu mereka manfaat dari produk yang bisa bantu mereka. Dan ini tanpa efek samping loh. Kalau mau dibilang efek samping, apapun nggak ada efek samping ya. Air putih aja kalau kamu minum tidak sebagaimana tempatnya, lu juga mabuk loh. Ya kan? Jadi kalau mau dibilang efek samping yang negatif dari produk BioGreen, Apple Stem Cell, BioMile, BioPal, nggak ada. Itu justru membuat kita jadi lebih muda lagi. Karena apa? Dia kan sebagai salah satu anti-aging. Nah, satu lagi yang kadang orang lupa. Orang kalau begitu browsing nih, Apple Stem Cell anti-aging, mereka berpikirnya ke wajah, ke awet muda, apa segala macam. Sebenarnya kalau dari yang saya alami ya, menurut saya anti-aging itu bukan wajah di wajah, tapi organ tubuh kita yang diregenerasi selnya. Jadi semua penyakit-penyakit atau misalnya ada keluhan dalam tubuh kita, ini semuanya diregenerasi sel, diperbarui, diperbaiki semuanya. Akhirnya organnya kita jadi lebih sehat. Nah, sehatnya tubuh kita itu terpancar di wajah kita. Mana ada sih orang yang sakit bisa tersenyum lus? Mana ada orang yang sakit bisa, biar yang happy aja, orang jangan sakit deh. Kita stres aja, beban pikiran banyak terpancar kok di wajah kita. Jadi ya menurut saya anti-aging kita harus rubah paradigma kita tentang anti-aging, karena anti-aging itu bukan hanya melulu di wajah, tapi organ tubuh kita. Justru dari dalam ya, Ci, mesti dibenerin dari dalam, iya. Nice. Nah, ini satu menarik, Ci Feni. Tadi aku ada take note ya. Di awal, Ci Feni itu menghubungi BioGreen karena ingin mendapatkan uang untuk beli obat. Tapi ternyata sekarang itu kan udah berubah ya, karena udah bukan gimana cara dapat uang untuk beli obat lagi, udah nggak perlu beli obat lagi kan ya. Kalau gitu sekarang motivasinya Ci Feni untuk mengerjakan bisnis BioGreen atau bisnis online BGS apa? Karena udah nggak perlu uang lagi nih untuk beli obat nih. Jujur, semua berawal dari pengen lebih banyak yang terbantu penyembuhannya ya. Nah, kenapa saya sampai memilih menjalankan terus di sini sebenarnya karena saya takut saya nggak ada kesempatan untuk menyampaikan hal yang baik untuk bantu kesehatan orang. Sejalan dengan waktu di sini ya, namanya juga saya seorang pengusaha, otomatis akhirnya ngelirik ke income. Di mana saya memilih untuk fokus, otomatis saya juga harus ada income kan. Nah, awal-awal itu saya nggak pernah tertarik dengan multi levelnya. Tapi karena di sini saya berpikir pada saat saya fokus, otomatis yang tadinya mata pencarian saya harus lepas. Dan saya lihat dari leader-leader sebelum saya yang sekarang adalah upline, nah Lucy juga salah satu upline saya. Nah, ini luar biasa gitu loh. Dan di sini selain untuk kita bisa bantu orang, memberi dia jalan keluar. Nah, karena kita kan jaraknya jauh ya, Lucy ya. Jadi kadang kita kalau misalnya diajar 1 kali, 2 kali belum tentu langsung nangkep. Jadi otomatis dari kita sendiri. Semuanya harus berawal dari kita sendiri. Jadi saya akhirnya mau belajar bagaimana sistemnya Mark Plan-nya BioGreen, dan ini saya ajarkan ke member-member saya. Nah, mereka bisa dapat uang, mereka bisa beli semuanya. Jadi dengan membantu mereka, saya juga bisa dapat. Nah, di sini BioGreen yang saya bilang benar-benar sesuai dengan pemikiran
religi kita, di mana kita berbuat kebaikan untuk orang lain dan itu juga mantul ke kita. Jadi kita jangan pernah bilang, saya nggak mau deh, ntar dia baik, saya bisa terima yang nggak baiknya apa enggak. Lakukan saja dengan tulus. Dan jujur saya seperti yang tadi Lucy bilang, saya bisa sampai dapat trip. Saya waktu itu memang dapat ke Hokkaido, waktu itu Hokkaido baru dapat 1 tiket, tapi ke China saya dapat 3 tiket, dan yang Osaka ini dapat 2 tiket. Wow. Nah itu jujur bukan bilang karena kejar tiketnya, tapi karena dari ketulusan aja. Tulus mau orang jadi terbantu keluhan penyembuhannya. Di samping itu ilmu-ilmu yang saya dapat dari Pak Leri, ilmu-ilmu yang saya dapat dari leader-leader, misalnya mulai dari Johnson, upline saya, mulai dari Koyun, dari Lucy, dari Ciena, di mana pada saat saya di Jakarta kan saya grogoti kalian semua kan, ayo ajarin saya. Nah itu apa yang saya pelajari itu saya ajarkan ke mereka. Dan jujur semua apa yang kita lakukan otomatis pasti ada strateginya. Jadi sekarang gini, kita mau mencapai suatu hal yang baik untuk kehidupan kita, otomatis kitanya sendiri. Jadi walaupun 100 guru besar, 100 guru terpintar ada di dekat kita, tapi kitanya sendiri tidak bisa menerima apa yang mereka ajarkan, kita nggak bisa. Jadi tetap semuanya balik dari kita. Pelajari secara garis besar, dan saya yakin leader-leader di BioBring itu semuanya baik kok. Mereka baik hati semuanya. Karena salah satu visi misinya kan menciptakan penghasilan yang berkesinambungan dengan integritas dan hati. Ini yang selalu saya ingat. Jadi kita nggak pernah bilang kita ajarin mereka untuk kita keuntungan, tidak. Kita ngajarin mereka untuk keuntungan mereka. Karena saya yakin rezeki sudah ada porsinya, Tuhan sudah atur semuanya. Nah, ya karena ketulusan itulah, artinya saya bisa dalam 2 hari ini bisa dapat income seperti itu. Padahal orang lagi masa pandemik ya. Orang untuk mempertahankan pekerjaan, untuk bisa project tetap jalan aja udah struggling banget. Tapi ini Civeni di rumah 2 hari dapat $2.000 lebih. Ya semua sih balik lagi, kembali dari kitanya sendiri sih. Menurut saya, selain dari ketulusan yang ada pada kita, yang kita pengen orang lain jadi baik, ada satu hal lagi yang paling utama adalah kemauan. Kalau kita mau, itu pasti bisa. Kita bisa, belum tentu kita mau. Bisa, belum tentu mau loh. Tapi kalau mau, itu pasti bisa. Dan menurut saya, kita diciptakan tidak kurang loh kemampuannya. Semua orang punya kemampuan, semua orang punya plus minusnya. Tapi ada satu hal yang sama, di mana kamu mau, kamu bisa berhasil. Tapi pada saat kamu nggak mau, ya kamu fail. Jadi kuncinya itu harus mau dulu ya, Ci ya? Harus mau. Kalau ya gini loh, balik lagi saya suka balik ke diri saya sendiri ya. Saya nggak mungkin cerita ke orang lain, karena ntar kira ceritain orang atau apa, tapi balik ke diri kita sendiri. Sebenarnya kalau mau dipikir, saya pakai produk BioBring, saya udah sembuh, udah loh, saya nggak usah pusing, ngapain saya urusin orang. Dimana sampai saya pernah dilempari suplemen. Saya bukan bermaksud memprospek orang, bukan loh, tapi temenin temen, kunjungi ke keluarganya, entah teman cerita apa, pamannya keluar, dia bawa satu produk, itu dia kasih tahu saya gini, produk saya ini satu paketnya ratusan juta, dia bilang. Wow. Dan produk kamu harga berapa? Dia tanyain. Ini satu paketnya 100 juta. Terus kamu punya terbuat dari apa? Kalau yang ini dari rusa katanya. Pasti kuat dong katanya. Jadi menurut saya orang kalau arogan jangan dilawan dengan arogan. Kita jawab aja dia, maksudnya dengan apa adanya. Saya bilang, kalau kamu produknya satu paketnya 100 juta, berarti di BioBring kamu udah bisa dapat 4 platinum. Itu masih lebih lagi duitnya. Dan dari 4 platinum kamu bisa dapat 1 M. Yang penting kamu mau konsisten. Dan kalau misalnya menurut kamu itu dari rusa pasti kuat, saya hanya tanya pertanyaan simpel. Pada saat diajak makan sama temen, makanan yang satunya adalah daging, yang satunya sayuran dan buahan. Kamu pilih yang mana?
Dia bilang, saya mau sehat, tentu saya pilih sayur dan buah. Ya udah gue angkat. Bener juga. Kita nggak ada dagingnya loh. Ini hanya buah sama sayuran. Ini aja, dicoba deh. Nah, dia coba. Waktu itu saya ingat banget jam 6 sore, dia konsumsi 1 biomel, 1 apple stem cell. Besok paginya jam 4 subuh dia udah WhatsApp. Reni, terima kasih kamu udah memperkenalkan produk ini. Jujur selama ini saya susah buang air kecil, dan kalau saya buang air kecil itu keluarnya nggak tuntas. Tapi semalam pagi-pagi buang air kecil tuntas. Wow. Dan yang pertama keluar itu urinnya itu udah pekat banget warnanya, gejala gagal ginjal. Dan dia bilang selama ini nggak bisa tidur. Biomel satu saset masuk dalam tubuhnya, prosesin dia tidur, lelap tidurnya. Memang dia tidurnya cuma 3-4 jam, tapi deep sleep, kualitas tidurnya lebih bagus. Ya udah, dia jadi downline saya lagi, member saya lagi. Jadi intinya gini loh, kita nggak pernah bisa bilang ke orang kamu harus bersikap gini terhadap kita. Bermula dari kitanya. Terima aja, orang perlakukan kita sebagaimana, terima aja. Nggak usah dibalas. Tapi dengan ketulusan kita bisa mengalahkan segalanya. Karena kita pengen hal yang baik yang terjadi ke mereka. Yang yakin dan percaya Tuhan selalu pakai hidup kita. Dia akan memilih orang-orang yang dimana bisa dipakai hidupnya. Dan saya bersyukur banget, saya salah satu yang tadinya dikasih kena kanker, divonis kanker, sekarang bisa bantu orang. Nah, banyak member-member dari leader-leader lain kontak hanya mengenai keras dalam dengan senang hati, infoin ke mereka dengan senang hati, kasih tahu mereka cara komunikasinya, jelaskan apa segala macam, dan mereka dapat bantuan ini. Ya, luar biasa. Itu yang buat saya jauh lebih puas. Iya, betul. Bisa sembuh karena informasi kita itu adalah rezeki yang luar biasa loh. Itu yang kita bawa pada saat kehidupan yang akan datang. Ya, nah cuma kan banyak nih Civeni orang-orang yang sudah merasakan sendiri manfaat dari produknya, tapi mereka kayak punya perasaan malu atau punya perasaan kayak malu kalau dicap jualan, takut kehilangan teman-temannya. Nah, menurut Civeni, saya alami itu, saya sendiri alami gitu. Cuma balik lagi, kalau mereka menganggap saya jualan, saya mau nanya, selama kita hidup, kita bekerja, apakah kita tidak jualan? Jualan lah, Ci. Kalau nggak mau hidup dari mana, Ci? Ya, makanya. Nah, misalnya abaikan, saya tahu tentang BioGreen ya. Saya misalnya sakit nih, sembuh, atau yang seperti papa saya. Dia bisa sembuh dari satu dokter, dari satu rumah sakit. Mereka sakit, mereka nanya, kita kasih tahu dokter dengan rumah sakitnya. Iya. Apa bedanya kalau kita kasih tahu tentang produk BioGreen? Toh mereka juga keluarin duit kan? Iya betul, sama aja sih. Dan sama aja sebenarnya. Nah, padahal dengan dokter, apotik, dengan rumah sakit, kita infokan ke orang itu bisa, orang itu beli, bisa sehat apa segala macam, kita nggak dapat ucapan terima kasih loh. Tapi ingat, kita bukan minta ucapan terima kasih, tapi rasa terima kasih dari BioGreen yang diberikan ke kita. Bukan dari pembeli itu, tapi dari BioGreen-nya sendiri yang memang Pak Leri ini punya jiwa besar di mana dia pengen membantu semua orang dan dia tahu semuanya pasti butuh income. Nah, dari sini karena perusahaannya qualified, karena perusahaannya yang oke, makanya banyak masalah yang saya alami, saya nggak pernah skip BioGreen, nggak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiran saya untuk tinggalkan BioGreen, enggak. Semua masalah yang saya hadapi, justru masalah itu yang saya skip, tapi saya tetap di BioGreen. Karena saya tahu, Pak Leri juga bukan orang yang nggak bisa diajak ngomong. Masalah yang kita hadapi, yang memang menyangkut kita sebagai salah satu leadernya, kita bisa ngomong, pasti ada solusinya. Kalau kita diam, kita nggak ngomong, pasti nggak ada solusi. Di sini justru yang harus kita jaga adalah komunikasinya. Komunikasi yang baik, otomatis semuanya bisa lancar. Gitu sih.
Betul. Dengan komunikasi yang baik, meskipun terhalang sama jarak ya, ratusan kilometer. Ya, sekarang kan kayak gini kan kita udah nggak terhalang sama jarak ya. Betul Balik sekali. lagi, Lus. Yang tadi saya bilang, bisa belum tentu mau, tapi kalau mau pasti bisa. Wow, ini nice quote-nya nih. Itu yang saya pegang dari awal saya di BioGreen. Dari awal saya mulai dari sakit saya, terus saya menjalankan sistemnya, terus di mana saya kejar leader-leader, di mana saya mau belajar, di mana apapun itu, pengetahuan apapun itu saya ambil, saya mau gitu loh. Bahkan kadang saya ngerasa jangan sampai leader ini marah ya, saya nanya-nanya terus. Harusnya sih enggak, Ci. Ya, dan akhirnya saya tahu enggak, karena kan akhirnya kita bisa berkumpul di Spring Hills, kita bisa berkumpul setiap kali ada pertemuan di apa segala macam, kita berbaur jadi satu, nggak pernah lihat lu siapa ya, nggak ada. Itu yang satu hal yang saya sangat makin sayang sama BioGreen. Karena apa? Kita datang dari berbagai kalangan, datang dari berbagai profesi, datang dari berbagai kondisi. Begitu ngumpul di satu acara BioGreen, kita udah berbaur jadi satu, udah nggak kelihatan lagi kamu siapa, tapi kita semuanya saudara yang sama-sama berjuang untuk membantu siapapun tanpa memilih siapa mereka. Nah, saya juga tahu untuk sehat dan kehidupan yang lebih baik itu adalah hak siapapun tanpa memilih siapa mereka. Luar biasa, aku dapat banyak banget pelajaran dari Cik Feni hari ini. Dari yang fokusnya ke amal tapi bisa dapat income, karena di bisnis online BGS ini, dengan berbuat kebaikan kepada orang lain, kebaikan itu bisa mantul ke kita ya, Ci ya? Iya, benar. Terus ternyata kunci kesuksesannya ini adalah mau untuk belajar. Bukan bisa dulu ya, tapi mau untuk belajar. Karena yang bisa belum tentu mau, tapi kalau mau pasti bisa. Pasti bisa, iya. Luar biasa pelajarannya yang aku dapat dari Ciheni hari ini. Dan saya yakin semua orang punya kemampuan kok. Yes. Cuma satu yang kurang, kemauannya. Benar, kemauannya pasti bisa. Ya, jadi teman-teman yang mau seperti Cifeni juga, yang udah mentok kalau udah ketemu kasus kesehatan, misalnya udah kayak CA, udah kayak buntu, semuanya gelap. Nah, bisa didengerin ulang sharing dari Cifeni ini. Kemudian kalau sudah terbantu, bantu juga orang-orang lain di sekitar kita, karena kebaikan itu akan kembali lagi ke kita. Dan terima kasih banyak Cifeni untuk sharing-sharingnya hari ini. I'm very excited untuk segera mempublish video ini supaya semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari sharingnya Cifeni hari ini. Sama-sama, Lus. Makasih ya. Ya. Makasih Lus sudah mau wawancarai saya. Luar biasa loh, bisa diwawancarai sama Luciana Rossi. Aduh, jujur Lucy ini salah satu orang yang sangat saya respect. Karena perjuangannya Lucy juga sih saya tahu, dan Lucy tuh humble banget, semua orang mau diajarin. Makasih ya Lus, udah selama ini juga udah mau ajarin saya, sharing ilmunya gitu loh. Sama-sama, terima kasih Cifeni. Ya, stay healthy selalu Cifeni, tetap jaga jarak karena kita masih banyak kasus di Indonesia, udah 15.000 lebih. Jadi tetap jaga kesehatan dan ikutin panduan-panduan dari pemerintah. Sampai ketemu Cifeni di video yang berikutnya dan di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Nanti kita ketemu di Jepang juga ya, Cia. Sama-sama kita dapat tiket ke Jepang. Bye Cifeni. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya karena kita konsisten setiap hari datang dengan video-video yang menyemangati dan bikin teman-teman semakin terinspirasi untuk punya bisnis sendiri. See you and bye!